Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik, ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, oh bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu dan kami berseru, Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang
saudara engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian buat setiap kita. Ya, selamat pagi Bu Debi, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya percaya ini adalah sebuah pemberian yang istimewa dari Tuhan Yesus karena saya bisa bergabung di channel Ibu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Awalnya khotbah Ibu sering muncul lagi. Saya penasaran Bu, akhirnya saya klik dan itu menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kami, puji Tuhan. Pertama saya mendengar khotbah-khotbah Ibu yang sangat menguatkan dan saya bergabung dalam mesbah doa dan mesbah syukur. Pertama-tama hanya saya sendiri yang ikut ibadah, tapi sekarang anak-anak saya ikut bergabung bahkan tanpa saya suruh. Mereka sudah menunggu waktu mesbah doa. Saya percaya itu adalah anugerah dari Tuhan. Sebab sebagai orang tua saya sadar saya sangatlah terbatas dalam membimbing anak-anak kami. Tetapi ketika mereka ikut beribadah, kuasa firman Tuhanlah yang membuat mereka menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sangat lelah sehingga saya sangat malas untuk ikut ibadah pagi mesbah syukur ya. Karena memang saya biasanya jam 4 pagi sudah bangun dan beribadah pribadi. Dan jam 5 saya ikut mesbah syukur. Saya sangat mengantuk, tapi pagi itu saya seperti mendengar suara di hati saya dengan jelas berkata bahwa penderitaan yang kamu alami tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan kamu terima. Dan hal ini yang membuat saya tersentak, Bu. Namun saya sangat bersuka cita, yang tidak terkatakan hati saya beria-ria. Siapakah aku ini? Ya, tidak ada saya apa-apanya untuk diingatkan Tuhan. Pagi itu saya tidak mau berbantah-bantah lagi, saya tidak mau mengeraskan hati lagi, namun saya terus bangun memuji, beribadah dan menyembah Tuhan. Dan bahkan saya sangat-sangat diberkati lewat mesbah doa 24
tanggal 11 2020 bahwa ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan hidup. Terima kasih Bu Debi, kami berdoa kiranya Ibu selalu diberi kesehatan, suami dan juga anak-anak Ibu bersama terus melayani Tuhan, dipakai menjadi alatnya, menyenangkan hati Tuhan, dan terpuji dan termulialah nama Tuhan Yesus di keluarga Ibu Debi. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan saudara ya. Saya juga bersuka cita kalau mendengar banyak orang-orang yang diberkati dengan mesbah doa. Bahkan puji Tuhan sekarang saya mendengar satu keluarga, anak-anak pun sekarang ikut berdoa. Anak-anak ya pun ikut memuji menyembah Tuhan. Wow, anak-anak yang luar biasa. Ada yang umur 5 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Saya percaya firman Tuhan sedang digenapi. Ya, hati anak-anak saudara ya kembali kepada Tuhan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Dan ini adalah waktu-waktu pemulihan itu bagi orang-orang yang mau setia dan taat dan mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu pemulihan. Mari kita semakin taat, semakin mengejar apa yang Tuhan mau. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Sudah sampai di Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kemarin sudah kita membaca ya saudara bahwa Tuhan akan memukul bangsa itu. Semuanya dihabiskan, lembu sapinya, ya kebun aranya, kebun anggurnya, ya sehingga akan terjadi malapetaka yang menimpa mereka. Lalu Tuhan berkata di sana ya, apabila itu terjadi semua kamu harus bertanya, mengapa Tuhan melakukan ini kepada kita? Artinya apa? Kita diminta Tuhan untuk introspeksi diri. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini menimpa kita? Mengapa ini? Ya mari kita terus introspeksi diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu juga menyatakan ya rencana dan kehendaknya atas hidup kita, dan kita ini menjadi orang-orang yang bukan hanya melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya baik, ayat 22 berkata, masakan kamu tidak takut? Ya, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan ya, tetap yang tidak dapat dilampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tuhan mencoba mengingatkan bangsa ini saudara ya. Tuhan mencoba, kemarin kita juga sudah baca Alkitab berkata, firman ini berkata, bangsa ini tolol, punya mata tapi enggak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, tidak punya pikiran dan pengertian. Ya Tuhan sangat murka kepada bangsa Yehuda dan Israel saudara ya, karena mereka itu menjadi orang-orang yang terus memberontak dengan hidup dalam dosa dan tidak memikirkan Tuhan. Ya, dan akhirnya di sini Tuhan mencoba mengingatkan kepada mereka. Ayat 22, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Ya, kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Ya saudara, masa kita nggak takut kepada Tuhan loh. Tuhan itu yang melakukan segala hal dalam hidup manusia. Dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bumi, dia yang menetapkan batas pantai itu agar gelombang tidak melampauinya. Ayat ini berkata bahkan dia membuat perbatasan bagi laut, ya sehingga ya tidak ada ya air yang dapat melampauinya. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Artinya apa? Tuhan sedang mengingatkan, mengapa kita tidak belajar untuk hidup takut akan Tuhan? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Mari kita berubah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan, karena kita tahu Dia Tuhan yang berkuasa dan Maha Kuasa. Kalau Dia saja bisa mengatur batas laut dan pantai sehingga air tidak bisa melampaui pantai, ya betapa lebih lagi Dia dapat mengatur hidup saudara dan saya. Apa yang perlu kita ragukan? Bagian kita hari-hari ini hanyalah hidup di dalam pertobatan, menghormati Tuhan. Ya, itu sebagai tanda bahwa kita itu hormat pada Tuhan. Dia sebagai pencipta segala sesuatu. Ya saudara, ayat yang ke-22 berkata, ayat 23, ya, ayat 23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang.
Ya, ngeri saudara, ya walaupun orang sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan, walaupun orang tahu bahwa Dia mengatur batas pantai, Dia mengatur air ya. Iya, kita tuh kalau melihat air saudara ya di laut, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya. Wow, begitu luar biasa. Harusnya kita ini takut akan Tuhan. Ya, karena Dia yang pegang kendali atas hidup kita, saudara. Ya, bahkan nafas hidup kita ini adalah ya di bawah kendali Tuhan. Mari kita hidup dengan rendah hati dan dalam takut dan hormat akan Tuhan dalam hidup ini, saudara ya. Tapi ini Tuhan berkata ayat 23 tadi, tapi bangsa ini benar-benar ya mereka itu mempunyai hati yang selalu melawan ya dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Saudara, ya firman ini berkata ya, mereka itu adalah bangsa yang sudah mempunyai hati yang selalu ingin melawan, yang ingin memberontak. Mereka itu selalu menyimpang dan menghilang. Wow, memang mengerikan bangsa ini. Biarlah kita tidak sama seperti mereka, tapi kita mau terus memohon anugerah Tuhan dalam hidup kita. Agar Tuhan terus memberikan kita kepekaan dan terus memberikan kita kekuatan untuk hidup bergantung kepada Dia. Tapi bangsa ini firman Tuhan berkata mereka sudah memiliki hati yang selalu melawan dan memberontak. Bagaimanakah sikap kita saudara ketika kita ini menghampiri hadirat Allah? Bagaimana sikap kita ketika kita ini terus ya mau menjadi orang-orang yang hari-hari ini, apakah kita menjadi orang yang membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh dan mau mencari Dia? Kita perlu datang dengan hormat dan gentar kepada Allah yang bahkan menetapkan batas-batas samudra. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan batas-batas samudra dan itu ajaib banget karena tidak ada satu manusia yang bisa melakukannya. Ya hanya Tuhan yang sanggup melakukannya, karena itu kita harus hormat dan gentar. Ya bahkan Alkitab berkata Dia juga yang menurunkan hujan, yang menjamin ya kita dengan panen yang melimpah. Hidup mati kita bahkan di tangan Tuhan. Bahkan semua panen-panen kita, ya kambing, domba, lembu, sapi, dan semua pekerjaan yang saudara miliki hari ini, bukankah itu datang dari Tuhan? Ya tidak ada satupun kita yang berkata bahwa kita memperoleh semuanya karena usaha kita. Ya mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa semua yang aku miliki hari ini itu adalah karena anugerah Tuhan dalam hidupku. Karena itu kami harus hormat dan takut akan Tuhan. Ya, haruskah Allah menghapuskan semua kebaikan yang diharapkan oleh Yehuda dan Israel dari Dia dan memberi bangsa itu kesempatan yang lain untuk kembali kepadanya? Allah sesekali masih memakai cara serupa, yakni memberkati atau menahan berkat untuk mendapatkan perhatian dari kita. Seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Karena itu jangan menunggu hingga Tuhan menghapuskan kekayaan Anda, ya bahkan segala sesuatu yang Anda miliki. Jangan tunggu murka Tuhan menimpa dulu, baru kita mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita mau terus introspeksi diri. Kalau ada sesuatu yang terjadi, mengapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Kami mau terus mengejar kekudusan, kami mau terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat juga mengalami dan menikmati hal-hal yang terbaik yang datang dari Tuhan. Ayat berikutnya saudara, ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Nah, Alkitab berkata ya, mereka tidak mau berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan. Saudara, apa sih goal dari kekristenan yang sesungguhnya? Goal dari kekristenan yang sesungguhnya adalah kita mencapai kehendak Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Iya, kita harus terus berjuang dan berlari saudara untuk kita memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, biarlah kita berkata kepada Tuhan ya bahwa Dialah yang mari kita hidup takut akan Tuhan.
Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Ya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan tidak menurunkan hujan bagi bumi, apa yang akan terjadi? Ya, kita sudah kekeringan dan tidak ada air dan kita akan menghadapi sesuatu yang sulit. Tetapi Alkitab berkata, mari kita belajar hidup takut Tuhan. Kenapa? Dia yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, ya berkat kita itu datang dari Tuhan. Ya, Alkitab berkata, sehingga orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, tidak peduli mau pandemi, mau apapun, waktu kita hidup mengandalkan Tuhan, Dia yang menetapkan waktu-waktu panen kita. Karena itu jangan takut, tapi tetaplah percaya dan hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membuktikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ayat 26, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti perangkap burung. Mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, tolong digarisbawahi ayat ini, ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu ya menghambat yang baik daripadamu. Kesalahan kitalah yang menghambat berkat Tuhan tercurah. Dosa kitalah yang menghalangi semua berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Ingat baik-baik. Ya, kenapa kita harus menjauhi dosa? Kenapa kita harus hidup dalam pertobatan? Karena kesalahanmu itu menghalangi semua yang baik daripada kita sendiri. Dan dosamu itu menghambat yang baik daripadamu. Mari kita tinggalkan semua dosa dan kesalahan dan pelanggaran, saudara, supaya kita menikmati segala yang baik di hidup ini. Hidup ini singkat. Ayat yang ke-27, seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Wah, hati-hati. Ternyata orang juga bisa besar dan kaya karena hasil dari penipuan. Tapi Dia Tuhan yang mengerti dan Dia Tuhan yang melihat. Makanya saya selalu berkata, jangan jadikan kekayaan dan nama besar kita menjadi tolak ukur perkenanan Tuhan di hidup kita. Ingat sekali lagi, jangan jadikan kekayaan, harta, atau nama besar yang kita miliki menjadi tolak ukur perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena belum tentu orang kaya namanya bisa besar, memiliki harta dan kedudukan, itu belum tentu karena dari Tuhan. Ya, tetapi saudara, orang bisa menjadi gemuk, menjadi besar dan kaya ya karena dari hasil tipu muslihat. Makanya hati-hati, jangan hanya berburu kekayaan, tapi kita mau cari perkenanan Tuhan. Kekayaan tidak menjamin perkenanan Tuhan, tapi orang yang berkenan dan disertai Tuhan pasti akan mengalami mujizat dan mujizat dalam hidupnya. Ayat 28, orang gemuk dan gendut, ya di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum dan tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Tuhan mau dalam hidup ini jangan kita menjadi gemuk dan gendut karena dosa. Jangan menjadi kaya dan besar karena tipu muslihat. Tapi mari selama kita hidup di dunia, Tuhan mau kita memenangkan perkara anak yatim. Kita membela hak-hak orang miskin. Mari kita melakukan itu, saudara, dengan mata yang tertuju. Bahkan saya mau menghimbau buat saudara. Saudara yang punya kelebihan hari-hari ini, berbagilah dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya, tetanggamu yang berkekurangan, bagi sembako. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Inilah waktunya untuk kita membuktikan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kita. Jadilah berkat. Ya, apa yang kita bisa lakukan sekecil apapun itu, mari kita lakukan, saudara ya. Ayat 29 berkata, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Ya, masakan aku tidak membalas kepada dendamku kepada
bangsa yang seperti ini. Ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ngeri sekali saudara. Ayat 31 berkata, para nabi bernubuat palsu. Hati-hati dengan nubuat-nubuat hari-hari ini. Banyak orang tiba-tiba bermunculan menjadi nabi, bernubuat akan terjadi ini, terjadi itu, bernubuat. Hati-hati. Mari kita mending kembali pada firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, mengejar kekudusan. Gak usah terlalu peduli atau mau cari-cari nabi saudara. Carilah firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan berkata, nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dengan sakarep-karepnya sendiri. Jadi firman Tuhan dipakai untuk kepentingan ya diri sendiri atau organisasi, tidak lagi menyampaikan yang murni. Tapi ayat ini firman Tuhan berkata, dan umatku menyukai yang demikian. Ya, nabi bernubuat palsu, imam mengajar sesuka-sukanya sendiri. Yang lebih celaka lagi, umatku menyukai yang demikian. Aduh saudara, mari kita bertobat. Kita mau cari benar-benar firman yang murni, sekalipun keras, menghantam hidup kita, mendesak kita untuk bertobat. Tapi itu yang Tuhan mau. Jangan hanya dengar yang menyenangkan telinga. Jangan menyukai yang enak-enak yang membuat kita dininabobokan sehingga tidak ada kebangunan rohani, sehingga tidak ada pertumbuhan iman dan kita santai saja jadi orang Kristen. Saya bersyukur kalau hari-hari ini saudara adalah orang-orang yang mencintai kebenaran dan suka mendengarkan sesuatu yang walaupun keras, tapi itu membangun iman kita. Mari saudara, kita mau terus lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, biar perkenanannya turun atas hidup kita sehingga kita boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi di hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Iya saudara, mari kita renungkan firman ini. Kita percaya bahwa saat kita mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, belas kasihannya, pemulihannya, mujizatnya dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh, karena belas kasihan disediakan bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan temukan kasih-Mu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami,
Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon, mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul, rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.